Puji Tuhan, selamat pagi. Kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, telah kulihat bukti kasih. Kau memberikan kami aku.
mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian Anak Allah Yesus namanya. Tiba saatnya, saudara yang kasih Tuhan, kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita dikabuli dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan satu pujian, karena salibmu ku hidup, hanyalah Tuhan di hidupku. Amin. Amin.
kasih Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan. Kami percaya Tuhan, pujian kami itu dapat menjadi dupa yang berharu naik di hadirat Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah kami bagi kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu sebentar kami dengar menjadi kekuatan baru di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan pakai waktu rapi untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka hati untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Kita telah memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan melalui puji-pujian yang telah kita panjatkan. Kita percaya bahwa Allah ada di tengah-tengah kita sekalian, sehingga kita merasa tidak sia-sia kalau kita memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. So, kita merasa tidak sia-sia kalau kita beribadah kepadanya pada pagi hari ini. Puji Tuhan, oleh kemurahan, anugerah, dan kasih Kristus, 2 dan 3 hari yang lalu, kita sekalian Jemaat GBD Narwastu Bima mengadakan acara sakramen gereja, baptisan air, yang dilaksanakan pada waktu tanggal 2. Permintaan jemaat dilaksanakan di salah satu keluarga, dan tanggal 3-nya dilaksanakan di Kolo. Oleh kemurahan dan kasih Allah, acara baptisan dapat terlaksana dengan baik. Nah, dengan adanya acara-acara itu, pagi hari ini kami akan menyampaikan kebenaran firman Allah tentang baptisan air. Mari jemaat Tuhan yang kami kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan membuka Alkitab di dalam kitab Injil Markus, pasal yang pertama, ayat yang pertama, disambung ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Kitab Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang pertama disambung dengan ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Demikianlah bunyi firman Allah. Inilah perumpamaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Puji Tuhan. Pada suatu saat dikatakan oleh firman Allah, Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Pada waktu itu Yohanes pergi ke padang gurun memberitakan kabar berita tentang pertobatan. Dan akhirnya kita lihat banyak orang yang percaya disadarkan dalam hal itu. Dan karena Yohanes melanjutkan pemberitaannya tentang baptisan air, di waktu itu juga banyak orang-orang datang dari daerah Yudea
dan semua penduduk di Yerusalem pergi ke sungai Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan pada waktu Yohanes Pembaptis membaptiskan orang-orang pada waktu itu, di dalam kitab Injil Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-13 berkata demikian. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Puji Tuhan. Waktu itu Yesus pergi ke sungai Yordan juga untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tapi sebelum Yesus dibaptis, ada percakapan antara Yohanes Pembaptis dan Yesus itu sendiri yang ditulis di dalam kitab Matius pasal yang ketiga tadi, ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Allah. Ayat yang ke-14. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Kita lihat pada waktu itu, setelah banyak yang jemaat yang ada di Galilea, di Yudea dan di Yerusalem dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di sungai Yordan, dikatakan dalam kitab Injil Matius, Yesus pun datang ke sungai Yordan itu untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kita lihat yang pertama kali sekalian. Kalau Yohanes Pembaptis telah membaptis orang-orang Yudea dan penduduk Yerusalem di Yordan, demikian juga Yesus datang di sungai Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Suatu pertanyaan buat kita sekalian, apakah baptisan itu harus di sungai Yordan? Merupakan pertanyaan buat kita sekalian yang ada pada pagi hari ini. Apakah kita harus dibaptis di sungai Yordan? Kalau betul ini harus dibaptis di sungai Yordan, kita sekalian termasuk saya tidak bisa dibaptis karena keberadaan kami terbatas. Tiket ke Yordan berapa dapat kita pikirkan. Tapi kenyataannya sekalian, Yohanes tidak hanya membaptis di sungai Yordan. Kalau hanya baptisan harus dilakukan di sungai Yordan, kita sekalian sebagian besar tidak mungkin kita bisa dibaptis. Tetapi kenyataannya Yohanes Pembaptis dikatakan dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 berkata demikian. Demikian firman Tuhan. Demikian firman Allah. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim. Kenapa? Sebab di situ banyak air. Karena di situ banyak air. Dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Dan orang-orang datang di tempat ini untuk dibaptis. Kenyataannya firman Allah menulis, baptisan tidak hanya di sungai Yordan saja, tetapi Yohanes Pembaptis juga membaptis di Ainon dekat Salim. Mengapa? Karena di Ainon dekat Salim banyak air di tempat itu. Demikian juga di Yordan.
Demikian juga keluarga besar Jemaat GBI Narwastu Bima. 2 dan 3 hari lalu kita mengadakan sakramen gereja. Tepatnya yang banyak orang ada di Kolo sana. Kenapa kita membaptis di Kolo, di Lawata, juga di Kalaki? Pernah kita mengadakan baptisan itu juga. Kenapa? Karena di Kalaki, baik di Kolo maupun di Lawata, banyak air di tempat itu. Jadi inilah petunjuk firman Allah. Kalau kita melakukan sakramen gereja di tempat di mana akan diadakan sakramen itu, harus banyak air. Karena baptisan itu adalah merupakan upacara penyelaman, upacara pemandian. Jadi harus banyak air. Seperti beberapa tahun yang lalu, kami masih ingat orang tua daripada Ibu Veronica di depan gereja ini dibaptis, tapi tidak dibaptis di Lawata ataupun di Kolo ataupun di Kalaki, tapi justru dibaptis di rumah. Tapi tuan rumah menyediakan air yang cukup banyak. Dan karena apa, sekalian? Kondisi Oma yang akan dibaptis itu, di samping usia 84 tahun pada waktu itu atau 85, dan keadaan kondisinya dalam keadaan baru saja sembuh dari sakit, dan keadaan tubuhnya masih kurang sehat betul. Sebab itu kami baptis sesuai dengan firman Allah. Yang terpenting tuan rumah sediakan air yang cukup banyak. Sehingga pada waktu itu saya dengan Bapak Bran membaptis orang tua dari Ibu Veronica tersebut. Kami taruh di ember yang cukup besar. Bran juga isi air cukup banyak di ember itu. Lalu ambil satu ember lagi cukup banyak, disiram pelan-pelan. Sehingga kesaksian Oma itu berkata, baru ini kali seumur hidup 84 tahun saya dikasih mandi seperti bebek, katanya demikian. Dia dibaptis karena di situ tuan rumah siapkan air yang cukup banyak, sehingga Oma itu dibaptis, disiram semua kena air. Demikian juga pada waktu Yesus dibaptis, kita lihat. Orang banyak dibaptis di Sungai Yordan. Yesus pun minta dibaptis. Setelah Yesus dibaptis, apa yang bisa kita perhatikan pada waktu itu? Kita lihat di dalam Kitab Injil Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16, bagian A dulu. Demikian bunyi firman Allah. Sesudah dibaptis, Yesus keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Sesudah Yesus dibaptis, dia keluar dari air, yang artinya setelah Yesus dibaptis, dia keluar dari air, berarti Yesus diselamkan. Inilah baptisan menurut firman Allah. Tapi satu hal lagi, mengapa Yesus perlu dibaptis? Karena pada waktu itu Yohanes berkata, seharusnya aku yang dibaptis oleh engkau, tetapi engkau yang meminta aku
membaptiskan aku. Apa jawab Yesus? Ayat 15 kita dengar jawaban Yesus. Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Nah, saudara sekalian, baptisan itu kenyataannya menggenapi seluruh kehendak Allah. Allah menghendaki dalam kehidupan kita untuk ikuti kehendak Allah. Kehendak Allah, kalau kita belajar, sangat banyak. Tidak mungkin manusia bisa mengikuti kehendak Allah. Banyak kehendak Allah dalam kehidupan umat manusia yang hal itu sangat menyenangkan hati Allah. Tetapi manusia tidak mungkin bisa menggenapi seluruh kehendak Allah. Sebab itu Yesus memberikan petunjuk buat kita sekalian, agar supaya umat manusia yang terbatas ini, kita harus dibaptis. Di samping kita memperoleh pengampunan dosa melalui baptisan air, itu berarti kita menggenapi seluruh kehendak Allah. Karena kalau hidup kita tidak mengikuti kehendak Allah, kita tidak menggenapi kehendak Allah dalam kehidupan kita manusia yang terbatas ini. Karya keselamatan yang Tuhan siapkan buat kita, jangan sampai kita tidak dapat menikmatinya. Karena apa? Satu kelemahan dari kehidupan manusia, tidak bisa menuruti seluruh kehendak Allah. Sebab itu Allah yang begitu baik, supaya kita umat manusia bisa mengikuti seluruh kehendak Allah, maka jalan satu-satunya kita harus dibaptiskan. Baptisan merupakan memberikan pengampunan buat kita, dan juga kehidupan umat manusia bisa mengikuti seluruh kehendak Allah. Kita lihat sekalian. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi. Biarlah Yesus dibaptis, karena demikianlah sepatutnya kita, orang-orang yang telah dibaptis itu, menggenapi seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Kita lihat. Jadi baptisan sangat penting dalam kehidupan kita. Walaupun kita manusia terbatas, kalau kita mengikuti saran daripada Tuhan, firman Allah yang banyak bila kita dengar, apalagi kalau kita bisa mengikuti kehendak Allah, memberi diri untuk dibaptis, maka kita dalam kehidupan kita bisa menggenapi seluruh kehendak Allah. Di samping dapat pengampunan dosa, kita dinilai oleh Allah bisa menuruti kehendak Allah. Dan kita lihat sekalian, sesudah Yesus dibaptis, segeralah kita lihat ayat yang ke-16. Tolong bacakan. Ayat yang ke-16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Setelah Yesus dibaptis, dia keluar dari air, membuktikan baptisan sesuai dengan kehendak Allah harus diselamkan atau harus kena air permandian, dimandikan. Semua
sekujur tubuh kita harus terkena air, seperti baptisan dari orang tua Ibu Urinika kurang lebih 8 tahun yang lalu. Setelah Yesus dibaptis keluar dari air, langit terbuka, lalu turunlah burung merpati, seperti burung merpati, bukan burung merpati, seperti burung merpati, yaitu gambaran Roh Kudus. Dan saat itu sekalian, dalam ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Ayat yang ke-17, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kepadanya lah aku berkenan. Orang yang sudah dibaptiskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sendiri memproklamirkan Dia, kita yang dibaptis, menjadi anak-anak Allah. Lihat perkataan firman Allah, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Hidup kita menjadi berkenan di hadapan Allah, dan kita diangkat, diproklamirkan oleh Allah menjadi anak-anak Allah. Sebab itu bagi jemaat Tuhan yang kami kasih, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya baptisan dalam kehidupan kita yang telah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jangan kita menunda-nunda waktu lagi. Seperti 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu diadakan baptisan di Kolosan. Kami percaya sekalian, hidup kita walaupun banyak kekurangan kelemahan, tapi melalui baptisan yang kita telah terima, yang telah diadakan di Kolo karena banyak air, hidup kita menjadi berkenan di hadapan Allah, dan kita telah mendapat pengampunan dosa. Sehingga kita lihat sekalian, waktu Yesus dibaptis, langit terbuka, terdengarlah suara dari langit berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Hidup kita bisa berkenan di hadapan Tuhan karena dosa-dosa kita telah diampuni melalui baptisan air yang sudah kita laksanakan pada waktu itu. Betapa indahnya hidup kita kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, diakui Tuhan, kita sebagai keluarga Allah. Sebab itu sekalian, marilah sebagai keluarga Allah kita harus lebih setia lagi dalam Tuhan. Juga pagi hari ini, bila mana ada umat-umat Tuhan, jemaat Gereja Wastu Bima yang sudah mengenal akan firman Allah, yang sudah banyak kali mendengar firman Allah, kalau Anda belum dibaptis, ingin dibaptis, lakukanlah itu. Sehingga hidup Anda menjadi berkenan di hadapan Allah. Hidup Anda bukan hanya menyenangkan Tuhan. Kalau kita sudah dibaptis, Tuhan akan merubah kehidupan kita menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan, hidup menyenangkan bagi orang-orang lain. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Puji Tuhan sekalian, setelah kita mendengarkan kebenaran firman Allah, kita masuk dalam acara perjamuan suci. Sebelum kita menerima perjamuan Tuhan, kita akan mendengarkan apa yang dikatakan oleh firman Allah pada pagi hari ini. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5, ayat yang ke-21 berkata demikian. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Sebab kita dalam Dia, kita dibenarkan oleh Allah.
Pengorbanan Yesus bagi kita sekalian sangat penting, karena melalui pengorbanan Yesus kita mendapat pengampunan dosa. Hidup kita dibenarkan oleh Allah bagi kita yang percaya dan menerima perjamuan Tuhan khususnya pada saat ini. Sebab itu perlu mengucap syukur dalam kita menerima perjamuan Tuhan ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau saat ini kami telah mendengarkan kebenaran firman Allah, dan di kedua tangan kami Tuhan adalah perjamuan Tuhan, potongan-potongan tubuhmu dan tetesan-tetesan darahmu yang ada di cawan perjamuan ini. Sebelum kami menerima, sebelum kami makan minum, layakkanlah kami menerima pengorbananmu di atas bukit Golgota yang saat ini kami imani ada di kedua tangan kami, baik potongan-potongan tubuhmu dan tetesan-tetesan darahmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan minum perjamuan Tuhan ini. Haleluya. Amin. Mari kita angkat dengan tangan kanan potongan-potongan tubuh Kristus sambil mengucap syukur kepada Tuhan atas pengorbanannya untuk menebus kehidupan kita sekalian, supaya kita hidup ada di dalam keselamatan yang asalnya dari Tuhan itu sendiri. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan makan bersama-sama potongan tubuh Kristus. Dan saat ini dengarlah apa yang dikatakan oleh firman Allah. Mari angkat dengan tangan kanan potongan-potongan tubuh Kristus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan mengucap syukur kita makan bersama-sama tubuh Kristus. Puji Tuhan. Sesudah kita makan tubuh Kristus, mari kita angkat dengan tangan kanan dan dengarlah apa yang dikatakan oleh firman Allah. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama-sama darah Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami telah menerima pelayanan perjamuan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami telah ditebus oleh pengorbanan-Mu di atas bukit Golgota. Kami hidup di dalam Engkau. Kami percaya Engkau tinggal di dalam kami juga. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ucapan syukur terima kasih kami panjatkan kepadamu Bapa. Kalau Engkau telah perkenankan kami, bahkan Engkau telah pimpin ibadah pada pagi hari ini,
dari permulaan, pertengahan, sampai selesainya. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan telah memberi kehadiran kami sekalian. Engkau telah memberkati kami. Engkau telah menguatkan iman kami dalam pengiringan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu dalam acara ibadah pada pagi hari ini. Dari permulaan, pertengahan, sampai selesainya. Setiap umat-umat yang beribadah kepada Engkau, sekalipun ibadah di tempat kami masing-masing, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau melihat keberadaan kami umat-Mu. Tuhan memberkati kami. Demikian usaha pekerjaan kami sekalian diberkati oleh Engkau. Juga keluar masuk rumah kami, perlindungan-Mu menyertai kami sepanjang minggu yang akan datang ini. Buatlah kami menjadi umat-Mu yang berhasil dalam segala perkara. Bila mana ada umat-umat yang dalam keadaan sakit, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Jamah mereka yang sakit, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya seluruh jemaat yang setia beribadah kepada Engkau, kami sekalian yang ada, dijauhkan oleh Engkau dari virus-virus yang saat-saat ini merajalela di muka bumi ini. Dijauhkan dari kehidupan kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan hidup ini dalam tangan-Mu. Tuhan menuntun kami, Tuhan memberkati kami, Tuhan melindungi kami. Dan kami akhiri acara ibadah pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat penyertaan Allah menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan sudah datang untuk kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Semua jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua percaya dan mari ungkapkan kata-kata amin kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Immanuel.